Halo teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi di channel ini, Asiterium. Teman-teman, masih dalam pembahasan bagaimana memanfaatkan material bekas dalam dunia arsitektur. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua satu contoh kerjaan, contoh proyek yang pernah saya lakukan, di mana di proyek ini saya kembali menggunakan material bekas. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena di video ini saya kembali hanya menampilkan dokumentasi foto aja, karena di proyek ini saya kerjakan di tahun 2018, di mana ketika itu saya belum aktif di YouTube dan nggak kepikir untuk bikin YouTube. Oke teman-teman, biar nggak penasaran, langsung aja disimak videonya. Oke teman-teman, proyek yang saya kerjakan ini terletak di Jalan Anggrek di kawasan Jalan Riau, Bandung. Dulunya ini adalah sebuah tempat makan, tempat kafe namanya 18 Selfie and Eatery. Sebelumnya kafe ini sudah lama tutup, sekitar 2 atau 3 tahun, dan itu nuansanya nuansa Timur Tengah gitu ya teman-teman. Untuk bangunannya sendiri itu milik salah satu BUMN yang ada di kota Bandung. Jadi ceritanya salah satu teman baik saya itu pengen buat kafe dan dia akhirnya menyewa ke bangunan ini. Dan akhirnya teman saya itu memberikan tugas kepada saya untuk mengerjakan kafe yang akan dia bangun. Secara keseluruhan sih memang masih cukup baik ya kondisi bangunannya, memang masih ada perlu penyesuaian di beberapa spot untuk menyesuaikan dengan tema cafe yang akan kami rencanakan. Jadi dari segi teknis pembangunan kayaknya sih memang nggak ada masalah ya teman-teman, karena memang masih oke sih bangunannya secara overall. Cuman ini salah satu tantangan terbesar yang saya hadapi adalah terbatasnya budget. Jadi teman saya itu ngasih tantangan, dia ngomong begini, "Bro, gua tuh cuman punya duit 350 juta buat ngebangun cafe ini. Kira-kira lu sanggup nggak?" Akhirnya saya nanya balik ke dia, "Dengan budget segitu bro, kira-kira apa yang harus gua lakuin? Apa aja item-item yang harus gua garap?" Dia bilang ya semuanya, dari A sampai Z. Jadi dengan duit 350 juta itu, lu harus bisa ngatur-ngatur dari mulai renovasi sampai cafe ini beroperasi. Dari mulai kerjaan arsitektur, interior, sampai pengadaan AC, TV, perlengkapan dapur, meja kursi, dan lain-lain, lu harus bisa nyukupin budget 3,5 ini, dia bilang begitu. Saya bilang, oke, gua akan coba, tapi lu juga harus terbuka dengan opsi yang gua tawarkan. Salah satunya adalah pemakaian material atau bahan-bahan bekas. Dia bilang, gak masalah bro, yang penting budgetnya cukup dan gua bisa usaha. So, buat sobat Asiterium yang penasaran apa aja yang saya kerjakan dan gimana hasilnya, langsung aja simak pembahasannya. Dimulai dengan peremajaan bagian tampak. Nah, teman-teman bisa lihat ini kesannya masih agak jadul gitu ya. Jadi saya mengcover dinding warna peach ini dengan rangka baja ringan yang kemudian ditutup pakai papan GRC dengan lebar 20 cm. Papan GRC-nya dipasang dengan sistem tumpuk untuk menciptakan kesan yang lebih simpel, modern, tapi sekaligus kesan jadulnya masih dapat. Sedangkan buat pintu masuknya saya ganti pakai bahan besi dan kacanya itu dibuat lebih lebar. Sementara di area samping bangunan itu masih agak tertutup ya teman-teman, jadi cuma ada 2 jendela. Jadi 2 jendela tadi saya buka dan sebagian dinding saya robohin dan saya ganti dengan jendela tanpa kaca, tanpa penutup, agar sirkulasi itu bisa bebas masuk ke dalam ruangan bangunan. Dan buat pengaman, si bukaan tadi saya tutup pakai ram besi. Masih di area samping, nah teman-teman, di area samping ini akan dijadikan tempat makan outdoor, sehingga dia butuh atap yang tertutup. Jadi area samping ini saya tutup pakai kanopi. Kita balik ke area tampak depan. Nah teman-teman bisa lihat di tampak depan ini cuma ada 2 jendela kecil ya, jadi masih agak tertutup. Jadi saya butuh bukaan yang agak lebih lebar. Sama kayak area samping tadi, di depan ini saya bikin pakai jendela besi tapi pakai kaca. Karena apa? Karena biar kesannya lebih privat aja. Oke teman-teman, selesai di bagian depan dan samping, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Ini yang kayak teman-teman bisa lihat, di tengah-tengah bangunan ini ada 3 pilar warna emas. Ini menurut saya sih mengganggu banget. Jadi kesannya si tiang 3 ini, dia tuh berdiri sendiri, tampil sendiri. Jadi saya tuh butuh suasana yang lebih ngeblend dengan suasana interior dalamnya. Karena bangunan ini akan dijadiin restoran, jadi saya pikir tiang ini harus bisa mewakili kegiatan makan dan minum. Dan tiba-tiba aja terlintas ide buat menggambar semacam lelehan susu atau minuman di 3 tiang itu. Dan itu saya kerjakan sendiri. Sedangkan di antara ketiga tiang tersebut, saya buat semacam pot besar dan di atasnya saya taruh batu tabur, kemudian saya taruh pot-pot tanaman agar kesan ruangan ini menjadi lebih hidup. Di sisi sebelah kanan ada satu dinding yang dipenuhi dengan ornamen profilan.
Nah, dinding profilan tadi saya ganti dengan tempelan papan yang terbuat dari bahan bekas, yang saya susun secara acak. Tujuan dari pemasangan papan tempel di dinding ini adalah agar suasana ruangan menjadi lebih hangat dan lebih homey. Oke, sekarang kita lihat ke bagian plafon. Kayak yang teman-teman lihat tadi, aslinya bangunan ini interiornya nggak pakai plafon. Jadi langsung kelihatan bagian atapnya. Secara psikologis, hal ini sedikit banyak mengurangi kenyamanan orang-orang yang memakai ruangan tersebut. Solusinya, saya memasang plafon gipsum dengan pola tertentu, biar nggak terlalu flat dan terkesan monoton karena bidang tutup yang luas. Karena dalam pekerjaan renovasi ini, beberapa spot saya menggunakan material unfinished. Di samping kondisi pelesteran existingnya itu udah kurang bagus, oleh karena itu dinding area makan utama saya kupas pelesteran dan aciannya dan menyisakan bata expose aja. Balik lagi ke bagian plafon, kayak yang saya bilang tadi bahwa plafon tersebut saya desain dengan pola tertentu. Nah, pola itu saya fungsikan sebagai jalur titik lampu, baik itu lampu downlight maupun lampu gantung. Pola plafon kayak gitu cukup memberikan kesan dinamis di dalam ruangan. Oh ya, buat plafonnya sendiri saya memakai rangka besi hollow dan penutup gipsum dengan finishing monokrom hitam dan putih. Sekarang kita pindah ke elemen interior lainnya, yaitu counter bar. Memakai spek standar, meja counter ini dibuat memakai rangka multiplex 12 mm dan dilapisi HPL. Tapi teman-teman, yang istimewa di bagian counter bawahnya, saya lapisi dengan papan bekas dengan teknik sambungan finger joint atau box joint buat menonjolkan kesan alami. Semakin keren saat dikombinasikan dengan pencahayaan indirect di bagian atasnya. Pemanfaatan material bekas saya aplikasikan juga di area ruang meeting privat. Material bekas yang saya pakai adalah flooring vinyl yang biasa dipakai buat menutup lantai, yang lagi-lagi saya pasang sendiri dengan menggunakan pola acak. Pemasangannya sangat sederhana, tinggal memakai lem kuning dan teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah. Sekarang kita geser ke area makan di belakang. Nggak banyak perubahan yang saya lakukan, hanya merubah kusen kayu yang sudah kuno dengan jendela frameless menggunakan kaca temper 12 mm ukuran besar bekas bongkaran mall. Nggak ketinggalan teman-teman, tralis bekas saya manfaatkan juga buat mempercantik interiornya. Tralis tersebut saya beli di pasar loak dan disambung-sambung untuk dijadikan penyekat ruangan. Sekarang soal furniturnya. Nah, buat furniturnya ini teman-teman, di area makan di dalam dan di luar, termasuk area teras samping, hampir semua nggak ada yang dibuat baru. 100% furniture second yang rata-rata hampir semua saya dapatkan dari hasil hunting online, beli dari resto atau cafe yang sudah nggak beroperasi lagi. Ada meja kursi dari rangka hollow, ada meja kursi dari balok kayu, sofa dan meja set bekas rumah tangga, sampai bangku yang terbuat dari drum kayu. Sekarang kita geser ke area makan di luar dan dapur. Ini adalah salah satu area paling menantang di proyek ini, yaitu gimana saya bisa mengatur budget buat memfungsikan area makan ini menjadi lebih layak, sekaligus mengisi peralatan 6 dapur, terutama sistem exhaust fan-nya. Jadi dengan budget mini, saya harus bisa memfungsikan area makan di luar dari mulai furniture, lighting, menambah ornamen hiasan plafon, sampai beroperasinya 6 dapur. Berhubung di bangunan existing ada beberapa spot dinding yang dihias dengan gambar mural. Jadi itu menginspirasi saya buat melakukan hal yang sama. Tentu dengan desain yang berbeda. Dengan dibantu oleh 2 orang teman spesialis mural, jadilah beberapa gambar mural dengan desain yang lebih relate dengan tema resto yang sedang dikerjakan. Oh iya teman-teman, ada satu hal spesial di pekerjaan renovasi ini, yaitu saya membuat lampu gantung dari kusen bekas yang sudah keropos. Jadi ceritanya waktu ngebongkar kusen-kusen pintu dan jendela, saya mendapati ada beberapa, sekitar 20% ya, kayu yang sudah keropos.
Sementara sisanya yang 80% masih bagus karena memang bahannya terbuat dari jati. Nah, saya tuh langsung kepikiran buat membuat semacam memorabilia sejarah dari bangunan yang sedang direnovasi ini. Alhamdulillah, ide tersebut mendapatkan apresiasi dari owner dan banyak pengunjung karena menurut mereka unik. Mudah-mudahan di video berikutnya saya bisa nunjukin ke teman-teman semua gimana cara membuat lampu gantung dari kusen yang sudah keropos. Oke teman-teman, itu tadi video tentang renovasi yang pernah saya kerjakan, renovasi tempat makan di Jalan Anggrek, Bandung. Sebuah video tentang bagaimana merenovasi dengan budget yang minim tapi menghasilkan hasil yang maksi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan material bekas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin mencoba membangun rumah atau merenovasi rumah dengan memanfaatkan material bekas. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di channel ini dengan video-video yang lebih bermanfaat lagi, lebih inspiratif, lebih menarik dan lebih keren lagi. Dan jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara kayak biasa, mengklik tombol subscribe dan like. Sampai ketemu dan salam Asitherium.